Halo, selamat datang di Community TV. Manchester United akan melawan Real Sociedad di Europa League Round of 32. Ya, ini menurut gua draw yang sangat bagus sekali. Ya, gue sih senang banget kita dapat Real Sociedad ya karena ini bakal menarik banget untuk ditonton. Ya, ketimbang kita lawan Rangers lah, Salzburg lah, siapalah Braga, Molde atau siapapun juga ya. Gue lebih milih kita lawan tim yang tangguh ya karena kalau lawan tim tangguh itu menunjukkan itu sebuah tes gitu, sebuah tes kita sebagai klub ya, seberapa matanya kita, karakternya kita sebagai klub ya. Dan lu jadi juara itu dengan ketemu tim-tim tangguh, bukan lu ketemu jadi juara ketemu tim-tim gurem gitu ya. Kalau gue sih suka, gue sih lebih suka begini ya. Kita pun kalau begadang ketemunya nontonnya enak gitu loh, bener nggak, lawannya di Sociedad bukan lawan Molde ya. Kalau Molde malas banget, jangan-jangan yang main juga tim lapis kita gitu yang main kan, jadi kan malas banget nontonnya ya. Jadi gue sih suka banget kita lawan di Sociedad. Jadi Sociedad ini bukan tim yang jelek harusnya ya, karena sekarang ini dia di tingkat di nomor 1 La Liga sekarang ini ya, klasemen sementara ya. Rekor defense salah satu rekor defense terbaik di La Liga sekarang ini ya, kebobolan 6 doang nggak salah. Yang kebobolan lebih rendah Atletico Madrid ya, dia kebobolan 4 nggak salah. Jadi kalau gue bilang di Sociedad ini ya, biasanya sih ya dengan kalau ada rekor defense terbaik itu biasanya mereka main sedikit bertahan dengan mentalitas bertahan ya. Gue ngomong gini, jujur gue nggak gitu tahu banyak dari Sociedad mainnya kayak gimana ya, karena gue jarang ikutin La Liga. Ya sekali-sekali doang kalau lagi bagus jamnya gue nonton tuh ya, Barcelona. Ya tapi gue jarang lah ikutin La Liga. Jadi tapi bagusnya nih kalau nggak salah besok atau lusa dia bakal main lawan Barcelona. Kemungkinan besar gue bakal nonton. Gue mau lihat nih Real Sociedad main kayak gimana. Nah tapi gimana pun juga Europa League bakal main di Februari ya, masih lama ya. Jadi sekarang dia bisa peringkat 1, mungkin aja dia di Februari udah turun gitu loh, nggak konsistennya hilang gitu kan, bisa aja ya. Jadi bisa banget ya kan. Kalau nggak salah juga dia musim lalu dia peringkat 6 kalau salah kan, Real Sociedad. Jadi kalau menurut gue sih gue tetap welcome lawan klub yang lebih menantang lah ketimbang lawan klub-klub gurem yang nggak jelas gitu loh ya. Malas banget lah nontonnya kalau kayak gitu. Kayak lawan Real Sociedad menurut gue sih bakal match yang bakal seru. Oke, nah, selanjutnya gue mau ngomongin tentang update Liga Inggris ya. Minggu ke-12 ini, kita udah minggu 12 ya. Ini minggu kalau gue bisa bilang ini minggu yang namanya minggunya bandar ya. Minggunya bandar. Kenapa? Karena banyak banget hasil-hasil yang sedikit mengejutkan. Sedikit mengejutkan ya. Contohnya nih, kita lihat aja nih. Wolf kalah lawan Aston Villa. Oke lah, Aston Villa tahun ini lagi bagus ya, awal mulanya lagi bagus. Dan juga walaupun Wolves nggak ada si Jimenez, udah nggak ada si siapa namanya itu Jota juga, tapi ya harusnya kan Wolves itu bukan tim yang jelek-jelek banget itu loh. Ya tapi dia kalah. Oke lah, ada kartu merah juga. Jadi ya ini mengejutkan ya. Jadi yang kedua ya kita seri lawan Man City. Ya gue sih nggak, jujur kalau namanya derby, apalagi Manchester derby, gue tuh nggak ngarepin seri gitu. Gue ngarepin harus ada yang menang. Ya ada yang menang, ada yang kalah gitu, jangan sampai seri ya, tapi kita seri. Everton menang lawan Chelsea 1-0 ya. Ini gue nonton satu babak ya. Kenapa gue nonton dua babak? Kenapa? Karena ini bosen banget ini game, bosen sekali ya. Gue jujur Chelsea, orang pada bilang oleh nggak ada taktik segala macam. Gue ngeliat Lampard ini justru, kenapa setiap kali gue nonton Chelsea main ya kayak itu nggak ada gairahnya gitu, kayak menurut gue sih mereka kayak apa ya, kayak cuma ngandelin pemain-pemain bintang gitu loh, pemain bintang ya. Dan gue udah bilang juga sebelumnya, Kai Havertz itu flop terbesar ya. Gue bilang 100 juta million flop. Sampai detik ini gue nggak ngeliat itu orang jagonya di mana sama sekali. Banyak miss passing, letoy lagi ya, di pressing dikit jatuh, banyak kehilangan bola. Kayak Havertz tuh enggak banget loh, serius. Chelsea ini bener-bener ya, gue tahu ini signing terbesar mereka, cuman ini signing udah kelihatan banget kalau dia tuh belum ready untuk Premier League, belum mateng sama sekali untuk Premier League. Gue nggak ngeliat kreativitasnya sama sekali dari ini orang. Dia kalau Chelsea tetap pakai dia buat nomor 10, ini sih bakal ancur-ancuran. Kalau lagi nggak ada Ziyech ya, Ziyech kan orangnya kreatif. Kalau nggak ada Ziyech nih bakal ancur-ancuran Chelsea, gue bilang. Ya karena apa? Karena itu kayak Havertz, gue melihat kayak mirip-mirip Van de Beek kali ini orang.
Ya, lebih ke arah itu gitu, lebih ke arah box to box, bukan lebih ke arah playmaker. Ini gue menurut gue Chelsea bahaya nih. Kalau dia main ke Havertz terus, yang ngarepin kreativitas datang dari dia, kalau lagi nggak ada Ziyech, menurut gue sih bisa bisa nggak dapat hasil lah kalau gue bilang sih, ya. Tapi menurut gue tetap aja dua-duanya nih, menurut gue Everton sama Chelsea mainnya sih jelek ya. Maksudnya bosen lah, bosen abis. Tapi ya gitulah. Everton bisa ngalahin Chelsea. Akhirnya Chelsea telah berapa kali ya? 7 atau 8 kali ya dia main nggak terkalahkan, akhirnya kalah juga sama Everton. Ya, kaget juga sih feeling gue tadi Chelsea harusnya menang. Ya karena Everton juga lagi jelek, momentumnya lagi jelek ya kan. Dia banyak kalah gitu akhir-akhir ini. Ya. Lalu kita ada nih Fulham Liverpool 1-1. Gue nggak nonton yang ini, jujur gue nggak nonton ya. Cuman ini Fulham itu nggak salah kan juru kunci kan, ya kalau nggak salah di atas Arsenal 1 atau 2 peringkat gitu loh, ya kan. Jadi gue sih nggak nyangka dia bisa seri gitu lawan Liverpool, menang dulu lagi 1-0, ya 1-0 terus bisa seri 1-1. Itu menurut gue sih ini aneh gitu loh, bolanya aneh. Ya gue nggak nonton, sekali lagi mungkin ya channel lain lah yang bisa ngebahas ya jalannya gimana pertandingan itu. Cuman ya di atas kertas ya, walaupun gimana pun juga harusnya Liverpool menang lawan Fulham gitu loh, harusnya menang. Coba gue cek dulu deh Fulham peringkat berapa ya, gue penasaran nih. Fulham mana nih Fulham? 18, juru kunci. Udah main juru kunci, cuma menang sekali. Baru menang sekali, menang 2 kali dia naik 8. Ya ini benar-benar mengagetkan kalau gue bilang, mengagetkan banget. Ya, hasilnya mengagetkan. Dan yang jelas Arsenal kalah lawan Burnley. Ya, minggu lalu gue udah bilang di update Liga Inggris minggu ke-11 Arsenal lagi bermasalah ya, bisa kalah lawan Burnley di Arsenal lagi. Gue jujur nggak nyangka sama sekali dia bisa kalah lawan Burnley ya. Menurut gue tuh dia harus dapat 3 poin, tapi dia kalah ya. Ini feeling gue kalau kayak begini terus nih, ini Arsenal juga kedepannya nggak gampang loh lawannya. Gue lupa lawan siapanya, pasti kedepannya nggak gampang. Bahkan bakal ketemu Chelsea juga, kalau saya ketemu West Ham, Southampton sama Chelsea atau apa gue lupa. Yang pasti Arsenal gue lihat Arteta nih bisa out nih Desember ini ya, atau Januari lah, udah tas transfer nanti bisa out ya. Kalau nggak mungkin ditahan dulu sampai Juni atau Juli baru out. Tapi sih kalau gue sih jadi pemilik Arsenal sih harusnya udah gerah ngeliatnya ya. Ini juga yang gue bilang nih waktu itu, gue ingat banget nih akhir musim lalu ya, gue sempet debat sama temen gue yang fans Arsenal. Dia ngomong, wah gue mendingan juara FA dong sama Charity Shield ya kan, benar nggak, ketimbang MU cuma posisi 3 nggak dapat apa-apa. Gue bilang ke temen gue waktu itu, yang namanya tim Big Six ya, itu tuh nggak target utama tuh udah pasti menangin Liga sama Champion harusnya ya kan. Kalau itu nggak bisa, lu harus tetap target utama itu masuk top 4, masuk ke Liga Champion tahun depannya. Dan gue bilang MU achievementnya jauh lebih bagus daripada Arsenal tahun lalu. Terlepas Arsenal menang FA ya. Karena jujur aja kayak Liverpool, kayak Manchester City, mana pernah dia masukin ke daftar dia, oh FA penting, harus menang. Nggak pernah. Ya, namanya tim besar selalu juara Liga atau juara Champion, 2 itu doang ya. Jadi kalau lu udah posisinya dari cuman pengen dapat piala, itu salah kalau gue bilang ya. FA itu tim papan tengah yang pengen juarain, yang jadi prioritas juga gitu ya, karena mereka udah tahu kan mungkin juara Liga, makanya dia prioritas main di FA deh, menang deh, semoga deh juara ya. Ini penting banget gitu loh. Makanya gue bilang, tapi progresnya Arsenal gimana tahun lalu, peringkat berapa ya kan, peringkat berapa untuk Arsenal, peringkat berapa gitu loh. Gimana pun juga gue selalu ngelihat namanya Liga lebih penting dari FA ya. Lu juara FA ya bagus lah ya kan. Itu kalau salah Chelsea sama si Lampard sama Arteta kan, itu yang apa, pelatih baru gede gitu yang pengen bener-bener nih gue pengen dapetin piala nih, gue pengen angkat piala nih ya kan. Kalau menurut gue sih tetap masuk top 4 kemarin itu lebih bagus daripada menangin FA. Dan terbukti sekarang progresnya mana Arsenal ya, dia kalah terus akhir-akhir ini, dan sekarang udah mau jukun gitu loh ya kan. Kalau salah udah berapa tuh 13, masih 13 deh
Bisa bayangin, dari 12 pertandingan masih cuma dapat 13 poin. Ya orang cuma bisa, waktu itu gue inget banget tuh, gue ngomong gitu minggu lalu, ada yang bilang bedanya cuma 6 poin, bedanya cuma 6 poin. Emang gampang gitu loh, ya kan? Emang gampang, ya? Karena di atas tuh ada berapa klub, 10 klub yang harus nggak konsisten biar dia bisa naik. Nggak gampang, ya. Arsenal menurut gue sih top 4 udah goodbye gitu loh, ya kan? Top 4 udah goodbye. Tinggal dia gimana. Nggak tahu dia mau target dia apa sekarang gitu loh. Jujur gue sih nggak tahu ya, kalau jadi Arsenal sih, fans Arsenal sih kasihan banget kalau gue ngeliatnya. Ya, jadi itulah kalau gue bilang ya. Jadi selalu yang namanya Big Six harus lebih penting juara liga sama champion. Dua itu. Ya, namanya tim gede harus begitu. FA segala macam itu ya itu tambahan. Oke lah, lumayan buat bangkitin mental gitu kan. Tapi tetap aja kita main di Liga Champion yang sebelumnya kan, benar nggak, itu jauh lebih champion gitu loh, benar nggak. Beli pemain juga lebih gampang kalau kita main Liga Champion. Ya kita nggak bilang, gue juara FA nih, ya kan. Memang pemain peduli gitu juara FA. Lu main di Champion nggak? Itu yang peduli, benar nggak? Ya lu belum bisa juara Liga nggak? Itu yang orang pemain peduli. Bukannya gue pengen juara FA gitu loh. Ya oke, sorry gue jadi sedikit ini ya, flashback ya. Gue ngomong sama temen gue gitu kan, debat waktu itu, gue debat sama temen gue, dia bilang begitu, mendingan juara FA gitu ketimbang masuk champion, ya kan, menimbang masuk peringkat 3 gitu loh. Kalau gue bilang gitu lah, progresnya di mana, ya progresnya di mana. Oke. Jadi gue bilang sih minggu ini benar minggu yang aneh jadi Liga Inggris ya. Ini kalau gue bisa bilang sih minggunya bandar ya, minggunya bandar ya. Karena kebanyakan kalah tuh, bisa bayangin tuh. Ya seri lah, Liverpool, Fulham seri, Arsenal kalah, ya kan, Chelsea kalah, Tottenham mana nih? Tottenham juga seri ya, gue ketinggalan nih, Tottenham juga seri lawan Crystal Palace. Ya jadi kayak minggu bandar nih ya. Ya jadi ya gitulah, menurut gue sih banyak kejutan banget ya. Ya terutama Arsenal sih, gue sih kaget sih dalam kalah Burnley. Liverpool juga gue kaget banget ya. Kalau Tottenham Crystal Palace ya itu sedikit inilah ya, bisa dibilang lah ya, karena ya namanya Mourinho selalu kalau lawan tim parkir bus juga ya pasti dia selalu kesusahan gitu. Dia lebih suka parkir bus, dianya sendiri lebih suka parkir bus gitu ketimbang dianya melawan tim parkir bus. Oke, kayaknya sekian dulu gue punya video kali ini. Jadi gue bakal looking forward banget lah ya, gue bakal nunggu banget tuh kalau kita bakal lawan Real Sociedad ya, karena itu menurut gue bakal seru. Gue lebih milih kita ketemu tim seru lah ketimbang tim gurem gitu loh ya. Dan juga ya ini minggu bandar kalau gue bilang ya, sorry kata nih kalau gue masih ini minggu bandar untuk Liga Inggris ke-12 ya, minggu ke-12. Oke, sekian video gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe. Thank you for watching.